وإلى خليفة الشيخ مولانا محمد بن عبد الكريم السمناني وإلى خليفة الشيخ محمد أرشد بن عمرو ثم إلى خليفته محمد بن عبد الكريم السمناني وإلى خليفة الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن هدي اسمه والشيخ محمد أنان شامل والشيخ محمد سورني عبدالله والشيخ مربي الشيخ محمد زين والشيخ مربي الشيخ محمد والشيخ جعفر صبرا ثم إلى الشيخ عبد الله مريسي والشيخ عبد الرشيد ثم إلى الشيخ عثمان إبراهيم محمد رسلان محمد حسن يوسف عبد القادر حامد ومشايخنا ومعلمينا أن الله تقسم بالرحمة المغفرة من بركاتهم وأنوارهم ونفعاتهم وأسرارهم وصياتهم وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqaman innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Raya Darussalam yang dimuliakan Allah, dan para pendengar radio dakwah Darussalam dan para sahabat kami yang mendengar melalui media sosial semuanya. Semoga kita di subuh awal daripada hari memperingati hari proklamasi kemerdekaan kita, subuh ini mengawali hari kita ini mudahan dengan semangat untuk berjuang. Kita masih belum merdeka, kelihatannya belum merdeka. Jadi kita harus merdeka dari segala kungkungan hawa nafsu kita yang masih belum mau tunduk kepada Allah. Kungkungan hawa nafsu kita yang masih seakan-akan hidup kita yang utama, hidup kita yang terpanjang, menikmati hidup itu seakan-akan di dunia ini. Padahal at-tamattu' menikmati hidup yang sebenarnya fi ayyamil tawilah, yaitu pada hari-hari yang panjang, yaitu fil akhirah fil jannah, yaitu di akhirat, di dalam surga. Di dunia ini hanya tempat bersinggah itu bujur-bujur, bukan kesah, bujur-bujur, tempat sementara kita. Nah, pada hari ini kita sebagai tanda syukur kita, hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Wujud cinta kepada tanah air, mencintai tanah air itu bagaimana cara mencintai tanah air? Kita disuruh apa? Minimal tidak, ya, cinta, tanda cinta ke tanah air itu minimal tidak membuat orang lain jadi susah. Kita disuruh memberi manfaat kepada orang lain.
Yang paling hebat lagi adalah yang paling bermanfaat di antara manusia. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Kayak apa caranya? Bubuhannya ulama-ulama harus bersifat hatinya akhirat. Itu pasti akan memberi manfaat kepada manusia secara keilmuan. Kayak apa kalau seorang ulama dia berdakwah tujuannya untuk menggunakan hanya untuk mendapatkan pundi-pundi dunia. Bininya, anaknya, cucunya, keluarganya semua menyuruhnya jadi ulama supaya dapat duit. Jadi kayak apa supaya bermanfaat? Supaya apa? Supaya ilmunya itu bermanfaat. Mungkin jenis ilmunya sama, cara menyampaikannya sama, cuma niatnya yang kada baik untuk dunia, maka ilmu tadi kurang manfaat. Supaya bermanfaat kepada orang lain, hendaklah diubah cara pikirnya akhirat. Pedagang, pengusaha, pegawai negeri berataan berniat untuk akhirat. Insya Allah kalau inya takutan ke akhirat kena aku mati disiksa orang, wanilah inya melakukan yang kada wani. Itu tanda inya mengisi kemerdekaan, kada terkungkung dengan hawa nafsunya. Sebab kalau sudah orang memikirkan kehidupan di dunia ini adalah tempat dia terakhir, seakan-akan dia tidak kencang lagi percaya kepada hari kiamat, bahwa akan ada kehidupan sesudah kematian kita. Sesudah kehidupan ini ada kehidupan yang sebenarnya, dan kita akan terjaga setelah menghembuskan napas terakhir, mati, hanyar kita terjaga. Oh aku nih ya, hanyar kita ingat bahwa ini aku nih hidup lagi. Sekarang ini kita kada tahu hidupkah kadakah. Sebab kalau dilihat-lihat, pina masih dikungkung oleh diri kita sendiri. Takut yang berlebihan itu bisa mati bujuran orang itu kalau yang takutnya berlebihan. Sempian ulun kan menyalahkan nih untuk corona nih aja, jangan sampai sempian dijajah oleh corona. Minta maaf. Yang bermasker kada disalahkan, kada sempian, karena menurut prokes, artinya menuruti orang yang sudah menakutani pian badahulu. Minta maaf, jangan sariklah. Yang kada baanu juga, yang kada bermasker jangan pembualan, kada apa-apa juga kami jangan juga. Cuma dua-duanya, yang seikung jangan pembualan, yang seikung jangan berlebihan ketakutannya. Dilihat-lihat juga keadaan diri kita. Masjid Raya dimaklumi satu. Ini awaslah orang Masjid Raya mampih ulun gara-gara ini. Orang kada maulah kekacauan untuk menyelamatkan akidah kita, jangan sampai terjajah. Kalau kena mati kada beriman, sayang, makanya disampaikan, wajib ulun menyampaikan. Bukan hubungannya dengan pemerintah lah, bukan menentang pemerintah. Ingat itu, panitia masjid juga ingat-ingat. Kalau hanya akan memberlakukan prokes saja, hati-hati sempian. Tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Ini supaya merdeka kita nih. Kayak apa yuk? Supaya kata pang, ingat kalau yang mengurus, yang menggerakkan alam semesta ini siapa? Allah Ta'ala. Tapi ini kita melihat sebab dulu. Melihat sebab. Yang ahlinya di atas sana memadahkan kayak ini penyakit, bermasker ujarnya lah. Ayo sudah bermasker, jaga jarak, ayo. Cuma kita dilihat-lihat aja juga. Kalau aman kan aneh. Sempian semobil 10 orang, 6 orang di mobil bakal jalan, imbah sembahyang berpisah yang 6 itu, jangan aneh. Hilang pahala merapatkan sap. Ya kalau nah dilihat-lihat juga. Terus sempian sembahyang, minta maaf benar, jangan berlebihan, itu aja.
Dilihat keadaannya. Sempian sembahyang, bermasker, ayo aja sudah bermasker karena memenuhi persyaratan waktu bacaan. Masa ada waktu bacaan kada ada bahaya juga kalau nyata dibukai masker tuh jadi nyaman bacaan Fatihah. Hidung kada tertutup, dapat pahala manu hidung. Untung hidung ini bukan yang wajib waktu sujud, yang wajib tuh dahi, kena hidung kada sunnah. Nah lumayan dibuka aja waktu imbah sudah banu aja tutup walaupun muntung bau juga. Dan rata-rata loh saya meneliti melihat di beberapa masjid, karena kita tukang mandi, yang rata-rata yang mati itu yang berlebihan takutnya, yang bermasker rancak mati, yang kada bermasker jangan pembualan. Itu aja pang. Oh pasti selamat, belum tentu juga. Penyakit Allah Ta'ala, yang menyembuhkan Allah Ta'ala juga. Nah maka panitia masjid prokes tetap diberlakukan, cuma tetap ingat kita ini harus meminta kepada Allah. Makanya disuruh juga membaca, misalnya Kiai Haji Husin Qadri di dalam Senjata Mukmin tuh ada tulisan Senjata Mukmin tuh, membaca Salamun qaulam mir Rabbir Rahim, itu untuk merdeka kita, atau vaksin gratis. Amalannya hanya membaca Salamun qaulam mir Rabbir Rahim 28 kali. Nah karena kita baca. Dan hari ini subuh ini tanda kita cinta kepada tanah air kita, berterima kasihlah kita kepada para pahlawan. Maka kita subuh ini kita bacaan. Pertama kita membaca Fatihah, kedua membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, nah membaca ayat kursi, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas, bertahlil sedikit, gasan para pahlawan kita, khususnya pahlawan Kalimantan Timur, khususnya pahlawan Samarinda yang disanga-sanga juga. Nah, dan juga kita membaca pahlawan kita, guru-guru kita, pahlawan tanpa jasa, juga pahlawan mama abah kita itu berjuang juga bahari. Ya kalau tuh berjuang berperang dengan mama kita, berkat beliau kita ada. Nah itu kita kirimi juga bacaan Fatihah, bertahlil kepada mereka. Setelah itu hanya kita baca Salamun qaulam mir Rabbir Rahim 28 kali. Mudahan terhindar dari penyakit. Prokes tetap diberlakukan, cuma dilihat keadaannya ya. Di rumah serumah, tahu suruh orang serumah aman aja, masih bermasker aja lagi. Ini ulun mengesahkan fakta. Orang itu bininya, anaknya ada dokter, bininya perawat, sidin dengan keluarga nyata kemanakan kada apa-apa. Kadang bersalaman, ada yang bertinju salamannya. Nah, ada yang bersiku nyata sudah kawal kada, itu kan berlebihan. Akhirnya berlebihan takut. Seharusnya dia jangan mati karena menjaga benar. Menjaganya berlebihan. Kenapa? Kada lagi memberlakukan, tidak lagi ini pembahasan jar corona ini masalah i'tiqad tuh. Kada lagi nya berpegang, kita disuruh berikhtiar menghindari penyakit itu, cuma ini berlebihan. Tidak lagi bertawakal kepada Allah, tapi bertawakal kepada ikhtiar tadi. Aku nyata karena penyakit, mintalah kepada Allah. Itu seluruh panitia masjid. Nah pemerintah juga diingati, ingat kalau lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya kalau bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang dibangun apa? Badannya aja, jiwanya kada. Prokesnya aja, jiwanya ini. Agama itu dominan juga, itu perlu juga kita berdoa. Selama ini hanya ini memadahiakanlah, mudah-mudahan presiden, wakil presiden, gubernur seluruh Indonesia, wali kota seluruh Indonesia disaranakan masjid-masjid disuruh bacaan, kalau perlu
masjid yang kada mau berdoa untuk keselamatan bangsa, khususnya penjajah yang ada sekarang ini yang sudah hampir 2 tahun menjajah kita, yaitu corona, meminta supaya corona itu dihilangkan atau supaya masyarakat kada lagi tunduk dengan corona dengan takut berlebihan. Nah, berdoa itu mudahan hilang bala ini, diumumkan seluruh masjid berdoa kadusa berkumpul banyak 100-200 orang, jaga jarak ya. Kalau tuh berdoa nah untuk itu kan ada berdoa. Kita yang disalahkan ulama kan ada menyarankan hendak kayak ulama mengumpulkan orang banyak ditangkapi. Nah, berdoa umumkan masjid yang kada mau berdoa untuk hilangnya penjajah corona ini ditutup aja kayak itu. Ini kada inya menghuluakan tutup masjid, jangan berjumat. Bah, ketua MUI kayak itu juga waras-waras juga kah kada kah? Malah bepada selama selama corona ini ulun kada pernah turun berjumat. Sampai batas darurat mana? Coba ente berpikir secara waras. Sudah sampai batas darurat kah? Kada. Kalau berlebihan ini mengingatkan aja supaya jangan rusak iktikad kita kepada Allah. Hati-hati loh, ini iktikad aqaidul iman. Bergeser sedikit aja rusak iktikad kita. Mari kita bersama-sama membacakan Fatihah untuk para ulama kita, para pejuang kita, tentunya yang beragama Islam ya. Kalau tuh mudahan mereka diluaskan Allah Ta'ala kuburnya, diamankan dari kepala siksanya, diangkatkan derajat. Demikian juga mama abah kita, kai kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Dan mudah-mudahan kita berataan selamat daripada bala bencana. Dan kita mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala kemanfaatan dari ilmu kita, dari harta kita, dari keluarga kita, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama dengan niat ini, Al-Fatihah ta'ala niyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bigufrani dhunub wa sitri uyub wa kashfil qurub wa nailil matlub wa bitamamil maqasid wa nailil matalib wa anna Allah yuyassiru jami'a umurina ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a lutuf wal afiyah wal barakah wal ridha wa akhtim lana wa li ikhwal muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat bil husna fi khairin wa lutfin afiyah wa salil aqibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi sirrin nabi wa bi sirri alin nabi wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد سيدنا محمد في الأجساد وعلى قبر سيدنا محمد في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفاء نور الأبصار وضياء كوثر الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل واصل وبلغ وتغمد قرآننا من القرآن العظيم ما قلنا من قول لا إله إلا الله ما سبحنا الله بحمده وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى روح آل كل والصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين وثم مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا وإلى أرواح إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ahli kubur wa khususan untuk para pahlawan kita. Allahumma ja'al fida'an lahum minan nar fikakan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar sitran lahum minan nar wa najatan lahum minan nar ighfir lana wa lahum wa'afina wa'fu anhum warhamna wa iyyahum wa anzil rahmah wal maghfirah wasyafa'ah ala quburihim. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin nar. Allahumma ja'al jannata maswahum wa ma'wahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kemudian supaya kita merdeka dari segala penyakit khususnya corona, yakin pian boleh dicatat yang hadir asal umpat membaca. Insya Allah lihat kada ada yang mati karena corona. Diniatkan khusus mudahan jangan dihinggapi corona, terutama yang takut benar. Baca, minta lawan Allah Ta'ala. Baca itu diantaranya bisa juara Ratibul Haddad. Bacaan bukan hanya corona, selamat kita dunia akhirat. Yang penting kita selamat dunia akhirat. Jangan terlalu takut, bawa gembira. Kalau giliran di rumah ada kalau karaoke banyanyian gembira, amun kada gembira imun beturun. Kada ada duit, sudah kada ada duit sedih mati cepat tuh. Atau orang sugih banyak hutang, pikiran terlalu banyak, jangan banyak berpikir, banyak baca selawat. Bisa juga tuh nyata kalau selawat menghilangkan jua. Nah, yang uja ini pesan Kiai Haji Husin Qadri, salah seorang wali besar Martapura, ujasin baca Salamun Qolam min Rabbir Rahim 28 kali. Berarti pian sebelum keluar masjidnya sudah divaksin dengan itu. Vaksinnya gratis dan kada membahayakan. Insya Allah selamat tuh. Jangan takut berlebihan, bawa gembira. Dan boleh dicatat yang hadir hari ini ataupun para pendengar yang membaca Salamun Qolam min Rabbir Rahim, kalau misalnya hari ini tasulisih bacaannya di rumah masing-masing disempurnakan Salamun Qolam min Rabbir Rahim 28 kali. Jadi kita baca baik-baik ya. Kita baca dulu Fatihah kepada Kiai Haji Guru Husin Qadri yang berjasa memadahkan itu, dan para ulama kita. Ya, kita baca Fatihah berkirim dulu lawan sidin, mudah supaya ada manfaatnya lebih, supaya dosisnya pas ya. Kalau dosisnya pas 28 kali ini sesuai dengan petunjuk dokternya, yaitu Kiai Haji Husin Qadri. Dan juga kena di rumah baca Ratibul Haddad sesuai dengan dosisnya, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dokternya itu. Nah, kita yang dalam juga, jangan yang lahir aja. Nah, mari kita baca Fatihah kepada Kiai Haji Husin Qadri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulailah baca salamul qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya syarril akhirah wa na'udzu billahi min jahdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ihfazna bima hafizta bi dzikra wansurna bima nasarta bihi ar-rusul wa la tushmit bina ahadan innaka ala kulli syai'in qadir ya ni'mal maula ya ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah tinggal kita menjaga diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, jangan sampai kena fitnah dunia. Karena fitnah dunia itu orang yang tulul amal, yang panjang angan-angan, seakan-akan dia hidup selamanya di dunia ini. Man tola amaluhu sa'a amaluhu. Siapa yang panjang angan-angannya, merasa hidupnya di dunia ini kadada kehidupan kematiannya sesudah dunia ini, seakan-akan inya di dunia aja, buktinya jarang mau beribadah, buktinya masih aja menggawi gawian yang kada baik, berarti itu ada itu. Kenapa? Ada penyakit panjang angan-angan. Corona juga itu alahan daripada corona, panjang angan-angan. Hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah. Cinta dunia akan merusak apa aja gawian kita, kadada yang rusak semuanya, ibadahnya rusak karena dihinggapi penyakit hubud dunia tadi. Maka hanya pola berpikir kita, mindset otak kita aja untuk ke akhirat, berisi harta untuk akhirat, kealiman alim mengerti untuk akhirat, kepintaran untuk akhirat, kesugihan untuk akhirat, keahlian untuk akhirat, jadi gubernur untuk akhirat, jadi wali kota untuk akhirat, jadi ketua MUI untuk akhirat. Ulun menyambat-nyambat ketua MUI tadilah bukan berarti ulun hendak menggantikan lah. Ulun kada hendak, ulun bepadah di sini kada mau jadi ketua MUI Samarinda. Banyak orang hendak menunjuk, kada mau, walaupun ulun berhak untuk di situ. Karena ada aja yang lain, Guru Haris ada pilih yang memang sesuai dengan
dengan yang berkompeten, yang memang jurusan ilmu hukum juga ya. Saya S1, S2-nya di hukum di pondok 6 tahun belajar mulai bahari awan guru Usman Ibrahim, sudah kurang lebih 40 tahun berhak jadi ketua MUI, tapi ulun kada mau, ada aja yang lain, ada tugas lain. Dan ulun doakan ulun dan para ulama kita, guru Nur Jamil juga mudah-mudahan berdakwah menyebarkan agama bukan untuk mencari duit. Adapun pian memberi duit kami ambil lah, tapi kada minta dan kada berniat. Mudah-mudahan dan istri-istri ulun juga, anak-anak ulun barataan jangan mengarahkan ulun untuk mencari duit, anak menyiksa kami, jangan. Tetapi panitia yang subuh ini amplopnya yang sudah dilem jangan ditarik kembali. Kudoakan beheraan ikam kada munjuk aku. Jangan minta, jangan mengalihkan orang, dibawa gembira. Sudah ini merdeka kita, hari kemerdekaan, memaknai kemerdekaan seorang tekungkung. Nah, model minta maaf masuk ke dalam masjid nang kayak ruang berbahaya itu, nang kayak ada mencekam di dalam itu. Maka orang beribadah disuruh asyik, disuruh ayo aja bermasker, karena jangan ditutup, karena mun sembahyang dibuka sempian kan kada menyebarkan penyakit juga. Orang ke dalam masjid kan orang kada berpenyakit, buka masker itu ya Allah. Selesai kalau sudah, setiap ulun cara mengatakan marah, ya Allah saksikan ulun sampai akan supaya iktiqad kekasih ulun nih berataan. Orang beriman nih kan kesayangan ulun ya, kalau pian sayang lawan ulun sayang lawan pian, supaya jangan sampai rusak iktiqad kita. Nah ulun sampaikan sudah ya Allah. Dan juga ada juga yang perlu disampaikan berhubungan dengan 10 Muharram ya Allah. Nah 10 Muharram itu kita masuk Muharram hari Selasa ya. Kalau hari ini hari apa lagi? Selasa juga, berarti 8 hari. Ini kalau hari itu ketemu hari itu 8 hari itu. Selasa ketemu Selasa 8 hari. Isuk Rabu 9 hari. Berarti Kamis hari Asyura. Hari Asyura itu artinya 10 Muharram, hari ke-10 daripada bulan Muharram. Asyura ngarannya. Kalau bahasa Bugis bisa jadi 9. Nasangi OGE Asyera. Asyera itu 9. Ini Asyura hari ke-10. Nah apa yang kita lakukan di hari ke-10 itu? Ibadah apa aja? Kadusa yang neko-neko, sembahyang 5 waktu, kelakuan baik-baik, jangan melanggar larangan Allah Ta'ala. Sudah cukup aja itu batas minimal. Sudah pokoknya bukan hanya 10 Muharram, sepanjang hidup kita paling bagus itu jangan melanggar larangan Allah. Gawian perintah Allah Ta'ala digawi itu ngarannya bertakwa. Insya Allah diberikan Allah Ta'ala jalan keluar dari segala persoalan hidup kita, dan diberi rezeki yang kada diduga-duga. Mana anunya Allah Ta'ala bepada, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa aja yang bertakwa kepada Allah. Apa bertakwa kepada Allah? Menjauhi larangannya, menjunjung, menghargai, melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Selamat terutama jangan menggawi larangan Allah Ta'ala. Itu bersinar tuh muha kita, nyaman kita, mata galak, kada insya Allah hati tenang. Kenapa? Ini kada melanggar. Man tarakal haram wa akalal halal soffat fikratuhu. Siapa yang kada lagi menggawi-gawian yang dilarang Allah dan makannya yang halal, pikirannya bersih. Kalau orang pikirannya bersih, matanya kada liar. Kalau orang pikirannya bersih, bisa concern. Jadi menggawi yang kada diharamkan Allah dan makanan yang halal, yang nyata-nyata. Pian ulun sudah ada ilmunya, kadusah betakun lagi. Ini nyata anggit orang, jangan diambil. Nyata ini ampun kantor, jangan diambil. Ini duit rakyat, jangan diambil. Makanya kalau jadi pejabat, jadi DPR, kalau kada siap untuk akhirat, artinya kadusah daripada menyusahkan kita di dunia, di akhirat. Bersih tuh 40 hari aja. Nah cobai jangan maksiat. Kalau berzina minta maaf. Berzina nang kayak ini, minum minuman keras, insya Allah pian beratan nih, khususnya laki-laki kada lagi itu, insya Allah kada lagi. Tapi ada penyakit yang lain tahani aja. Melihat bebinian yang mulus-mulus tuh
yang tuha kah, yang anum kah, itu kecuali pian kada ada lagi nafsu melihat, nah itu kan aurat. Nah melihat, kalau tak lihat lain. Nah yang hal yang kecil dianggap dosa kecil itu kita bisa menjauhi, sudah insya Allah selamat tuh, selamat dari perbuatan zina. Nah kada lagi berzina. Kenapa hal-hal kecil itu aja? Kenapa ketakutan dengan Allah Ta'ala? Nah bersih hati itu. Yang sudah terlanjur, nah berzina. Yang terlanjur, nah kayak ini, minta ampun, diampuni Allah Ta'ala. Merdeka kita daripada dosa-dosa kita. Boh itu juga kayak suci-sucinya aja lagi. Kita memang disuruh mensucikan diri kita dengan bertobat. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia itu banyak dosanya, pendosa. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Yang sebaik-baik orang yang banyak salah itu adalah yang bertobat, minta ampun. Nah minta ampun kita ketujuh banar Allah Ta'ala kalau kita minta ampun. Nah itu menyikapi ini 10 Asyura gawian yang baik-baik. Nah apa aja ada yang khusus bang di Asyura ini. Ujar an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura, barang siapa yang meluaskan rezekinya kepada keluarganya di hari Asyura, di hari Kamis itu meluaskan rezekinya, maka Allah Ta'ala luaskan juga rezekinya selama setahunan. Ibnu Uyainah, salah seorang ulama besar, jarrabna bihadal hadisi khamsina aw sittina sana fawajadna kadzalik. Sudah kami coba, ujar Sidin, yang hadis Abi Sa'id tadi itu, barang siapa yang meluaskan rezekinya untuk anak bininya, keluarganya pada hari Asyura, akan diluaskan Allah rezekinya selama setahunan. Dan ini kami gawi amun kada 50 tahun 60 tahun kami buktikan, kami coba, ternyata kami temukan. Ini salah seorang Sufyan bin Uyainah, salah seorang wali, ulama besar. Bukan kita kayak orang biasa nih. Sidin mencoba akan berlaku itu. Bari sidin anak bini banyak daripada hari yang lain. Ibarat hari biasa bari bini 100.000, kali 10 1.000.000, atau kali 20 2 juta, atau yang banyak duit yang biasa memberi bini 500.000 sehari, 5 juta. Ada duitnya di bank, masih hari Kamis kan buka bank, di bank duitnya 400 miliar, duitnya 400. Nah di hari itu tukarkan bini HP yang paling bagus, tukarkan mobil, hanya bawa bini semuaan belanja ke mana ini, ke pasar pagi situ, jalan Panglima Batur, atau di atas situ wadah yang Bubuan Banjar buka emas itu, suruh nukar emas. Senang tuh bebinian, pastinya senang, takutnya aja bebinian tukarkan emas. Bebinian tuh rahasianya. Kalau panas-panas awak aja pian bawai makan bakso belum tentu ya kalau ladar-ladar awaknya. Tapi yang kita ke toko sejatio, oh ayo jadinya ampi aja panasnya bawa emas. Nah di hari itu senang kan keluarga, anak bini bagi duit, nah berbagi duit banyak. Makjar aku kada ada duit, ayo kada ada duit. Salah seorang Habib, saudaranya daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Haddad, beliau pergi ke Masjid Ba'alawi ikut mendengarkan ceramah. Ternyata ceramah itu membicarakan keutamaan Asyura di hari Asyura, hari ke-10, 10 Muharram. Dan diantaranya beliau mendengar keistimewaan bersedekah di hari Asyura. Nah itu secara umum, bukan hanya untuk keluarga, anak yatim, orang-orang susah, anak yatim dipusut-pusut rambutnya. Ini orang sugih nih, kumpulkan anak yatim, pusut-pusut rambutnya, jangan memberi sedikit, 50.000 kecil we ini. Maksud ulun kesedikitan kalau sempian bisi duit 20 miliar. Amun ulun memberi anak yatim tuh 50.000, jangan ke 20 ribu aja banyak benar bagi kita ya. Kalau ini yang sugih, jangan kayak orang susah memberi.
Yang kira-kira kalau anak yatim tuh membuka siupinya takajud 5 juta isinya, 1 juta isinya. Ini memberi kada lepel. Nah, kada supan ka lawan Allah Ta'ala supan. Lawan minimal dengan manusia lah dulu supan. 50.000 duit 20 miliar. Ini mah ingatakan orang sugih, disesuaikan anak yatim. Nah, hanyar rambutnya dipusut-pusut. Nah, memusut rambut kada kosong anak yatim. Ujar anak yatim nih 3 tahun sudah aku dipusutinya rambut, memusut-musut rambut aja. Duitnya mana? Bari duit supaya senang anak yatim tadi. Nah, di hari Asyura itu, nah Habib Hamid pulang. Setelah pulang mendengar ceramah itu, tentu cari cepat-cepat ke rumah, memeriksa duit lemari di kantong baju, kada ada duit sidin. Akhirnya apa? Akhirnya sidin fa'akhoda siyaba ahli, sidin ambil batakun umanya, anakku berataan, kita kada bisa duit kalau baju barang siapa hendak menyumbang baju, kumpuli baju yang, jangan baju yang kada dipakai lagi, baju yang kada update lagi, yang memang kalau dipakai supan orang membawa, baju yang layak dipakai. Nah, dibagiakan bersembunyian bare supan ba anu, ba sembunyian unjuk ke siapa aja. Itu Habib Hamid kada bisi apa-apa, kada bisi baras, kada bisi, kalau kita kan baras sidin kada bisi gandum, kada ada makanan yang akan dibariakan, duit kada ada, baju. Kemudian ada seorang dikisahkan dikisahkan ada di Mesir seorang laki-laki yang kada memiliki apapun, hanya baju di awak. Sidin ini pada hari Asyura, sidin ini sembahyang di Masjid Amru bin As di Mesir. Ada Masjid Amru bin As, kami sempat melihat. Sidin ini sembahyang di Masjid Amru bin As, orang yang laki-laki tadi yang kada memiliki sesuatu kecuali baju di awak. Berarti ini kada berduit ya, kalau kada memiliki sesuatu kecuali baju di awak, baju di badan. Selesai sembahyang, rupanya dihampiri oleh seorang wanita, wali juga kira-kira wanita ini. Kalau di situ dikisahkan imro'ah, perempuan aja, datang ke mar'ah itulah, datang ke laki-laki itu. Apa ujarnya? A'tini syai'an lillahi ta'ala asta'inu bihi auladi. Pian kawalah menolongi ulun, membari ulun apa aja sesuatu yang demi Allah, karena Allah Ta'ala ulun minta ini. Nah, dasar perlu gasan anak ulun yang ulun tolongi di rumah ke anak sini, di mana kau menolong anak-anak beliau. Ikam bari aku sesuatu apa aja. Ini bisa wali Allah Ta'ala. Kenapa? Buktinya karena berikut kisahnya ini, setelah dimintai yang orang susah ini, yang hanya berisi baju di badan, langsung mengiyakan, ayo kita ke rumah ulun. Rupanya mungkin rumahnya parak dari rumah. Sampai ke rumah bebinian tadi, pian tunggu setumatlah di luar. Langsung dihiga lawang tuh dibuka sidin, baju sidin, baju selembar itu aja lagi. Apa nak diunjukkan? Anyar. Wadafa'ahu min syikil bab, diserahkannya dari sebelah pintu. Nang kayak orang di kamar WC ketinggalan handuk ya, kalau inya berarti lanjang mandi di dalam ya, kalau mau ambil handuknya, memberi handuknya kan mbak Ano, jadi kada kelihatan tangan aja yang keluar. Nah ini bu, anu pian baju pian ulun bari akan lawan pian, takajud pian itu senang aja. Apa ujar bebina itu? Albasakallahu min hulalil jannah, mudahan Allah Ta'ala memberi pian pakaian-pakaian daripada surga. Malamnya bulik bebinian itu, malamnya laki-laki yang pemurah tadi bermimpi ketemu bidadari. Berarti kan ini ujian nih yang datang nih. Berarti wali kalau mendoakan orang masuk surga kada minta tuh, karena minta lagi ulun lah kada, atau berniat hendak minta-minta. Nah, dijadikan profesi minta-minta kada, ini memang kebutuhan aja. Nah lalu sidin bermimpi yang Tuhan tadi, ya apa, yang laki-laki tadi bermimpi ketemu bidadari, dan bidadari itu membawa apel. Segala apelnya setelah dibuka ada perhiasan-perhiasan di dalamnya.
dan menimbulkan semerbak harum yang luar biasa, nyaman benar bahwa harumnya. Lalu bertakuninya dengan bidadari itu, man anti, siapa pian? Ana zaujatuka fil jannah, ulun ini cagaran bakalan bini pian dulu dalam di Asyura, ngaran ulun Asyura, cagaran bini pian karena di dalam surga. Begitu mendengar bini pian di dalam surga kena tebangun sidin tadi, imbah tebangun langsung baudu, imbah baudu sembahyang 2 rakaat, sembahyang tuntung, sembahyang munajat lawan Allah. Allahumma ingkana zaujati haqqan, ya, bujur itu andai kata bujuran yang ulun mimpi akan itu, faqbidni, maka mati akan aja ulun supaya bisa bertemu mati. Fastajaballahu du'aahu fama tahalan, Allah Ta'ala kabulkan permohonannya, lalu meninggal ketika itu juga. Ini orang, ya, jangan kisah ini dicari matinya, yang dicarinya orang susah kada bisi apa-apa, kawa bersedekah di hari Asyura. Mungkin pian bisi duit 50 ribuannya, kawa bagi 2 selawi ribu unjuki kakanakan 5 ribuan huruf akan di warung. Ada duit 5 juta lebihannya, bagi 5 juta itu. Kalau 50 ribu seikung anak, 100 orang dapat. Pokoknya kita masing-masing supaya diramikan bersedekah, karena sedekah itu tadfaul bala, selamat kita bebari-barian di hari itu, di hari Asyura. Kapan? Isuk lusa hari Kamis, ya. Ada ding sanak jauh, minta rekening ikam, di kita ada masih 20 juta, minta rekening ikam, itu sudah masuk 3 juta. Gasan apa nih? Menambahi bini kan parak lahir kalau, nah ini aku menambahi di hari Asyura juga. Ding sanak lihat anaknya ada sekolah berlima, duit kita 400 juta, kirim ke ding sanak, anaknya sekolah bertiga, tuh ada duit 30 juta. Ulun transfer. Gasan apa? Gasan anak pian tuh untuk membantu senang kalau nah itu tambah menambah. Nengke apa caranya? Kita baik yang sugih, yang kada berduit, masing-masing kada ada duit sama sekali. Baju di awak kalau diunjukkan tati lanjang ke masjid barang mencari tahi cacak cari, nah ambil tahi cacak, sudah bawa tisu. Kada ada busi tisu ada, kalau tisu bakas kada najis juga, kalau ambil nah buang, dapat jar uja orang, wallahu alam apakah ada anunya itu, dapat pahala bidadari kalau tahi cacak di masjid. Nah kalau tahi ayam teganal lagi pahalanya tahi ayam. Kalau tahi sapi pang di dalam masjid itu kadusan cari pahalanya, cari kaumnya. Kenapa sapi sampai bahera dalam masjid? Karena dulu bakisah pahalanya mun sampai tahi sapi. Saya kira ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf ulun kada bisa memilih bahasa yang baik, yang jelas semata-mata untuk menyelamatkan i'tiqad kita, beringat bahwa yang menyembuhkan kita Allah Ta'ala. Silahkan pakai prokes tadi, cuma dilihat keadaannya, kalau memang sudah aman kadu saja keterlaluan lah. Kecuali pian bujur-bujur ada penyakit, nah kalau ada penyakit di rumah aja bertahan. Kalau kada ada penyakit ke masjid, prokes dianuakan, jangan terlalu berlebihan yang melampaui batas, ya itu aja. Dudukkanlahnya sebagaimana penyakit biasa. Andai kata kada ditakut-takuti dari awal, insya Allah penyakit itu kada jadi persoalan, karena banyak hal di dalamnya. Orang sugih yang culas, politisi yang mengambil manfaat, semua di situ ada. Dan itu bukan sakwa sangka, memang dasar bujur, bukti fakta yang menunjukkan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah corona, fitnah dunia, dan mudah-mudahan kita selamat dalam keadaan husnul khotimah. Dan para panitia masjid di mana aja, jangan mengampihi para ustadz yang bujur-bujur hanya untuk menyampaikan, menyelamatkan. Jangan tersinggung untuk menyelamatkan bubuan ikam barataan. Kalau perlu dipacul yang bahasanya itu melarang orang beribadah, silahkan beribadah ke masjid, kalau bisa bermasker, jangan kada kayak itu kan bahasa. Jangan masuk masjid kalau kada bermasker lah, beringat-ingatlah lawan Allah Ta'ala. Kalau pina kelanjuran kena ikam untung kada mati, kalau pina dimati kena kalau kelewatan. Karena disinilah siapa lagi berdoa amun masjid semuaan ditutup, ya kalau pina wali yang hendak masuk. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Sallallahu ala khairil